Selamat siang. Honda Beat FI Beat Echo, dimana menurut konsumen motor Beat ini sudah dilakukan penggantian koil original, injektor original, serta full pump original. Dimana dilakukan penggantian menurut konsumen itu di bengkel resmi, tetapi penyakit masih sama. Berbet yang pertama itu berbet terus-terusan, digas itu berbet, tidak ada tenaga sama sekali. Kemudian konsumennya itu kan dibawa ke bengkel resmi. Itu menurut konsumen loh ya, saya tidak mengada-ngada. Itu menurut konsumen, dibawalah ke bengkel resmi. Yang pertama dilakukan penggantian busi, masih saja sama intinya, penyakitnya tidak sembuh-sembuh. Nah, dibawalah ke bengkel saya, kemudian saya cek dan recheck, ternyata terjadilah kebocoran kompresi, dan di bagian seker seperti ini, keraknya itu tebal sekali. Kemudian di bagian klep in itu mengalami kebocoran ya, di bagian klep in itu mengalami kebocoran. Sudah banyak sering video saya menjelaskan tentang kebocoran kompresi, jadi mohon maaf untuk video itu tidak saya tayangkan secara full, baik itu pengetesan saat motor berbet atau apalah, tidak saya tayangkan karena sudah sering saya menayangkan. Intinya saya langsung ke inti permasalahannya, kurang lebih seperti ini. Di bagian seker itu banyak sekali keraknya, kerak kotoran gitu loh, kurang lebih seperti ini. Ini yang sering saya bilang, jangan lakukan semprot cleaner injeksi, baik melalui lubang throttle ataupun lubang filter. Ini menurut konsumen ketika servis itu hanya dilakukan semprot cleaner injeksi seperti itu. Jadi ya seperti ini efeknya seperti ini. Ini sudah saya tutup pakai lap, nanti dibuli lagi saya, hanya membuat kotoran-kotoran gitu loh. Tergantung yang buka mas, tergantung yang buka. Tergantung yang buka siapa dulu. Kalau yang buka tukang selip padi ya beda lagi urusannya. Ini ya. Ini saya cukup bersihkan, tidak usah dibuka buringnya, takutnya nanti kalau dibuka nanti malah ngebul. Ini kan tidak berasap ngebul. Ya seperti ini, cara membersihkannya secara manual. Ini sudah saya lakukan semaksimal mungkin. Kalau misalkan kotoran itu masuk ke dalam ya tidak begitu riskan lah. Kotoran paling tidak ada 1 gram ataupun 1 kilo kan, kurang lebih seperti itu. Intinya lakukan pembersihan secara manual. Ini nanti saya contohkan ketika cleaner karbu atau cleaner injeksi itu saya semprotkan langsung ke kop. Apa yang terjadi, apakah kotorannya itu akan keluar secara maksimal seperti kecap. Nih tak tutup pakai kain biar saya tidak dibully ya. Ya dibully sih tidak masalah. Intinya yang tahu permasalahannya di lapangan kan saya, yang tahu seberapa bahayanya kotoran itu ketika nanti rogol atau masuk ke mesin, hanya saya yang tahu. Ya terima kasih masukannya, ini sudah saya kasih kain
biar tidak masuk. Ya ini dikoreksi lagi lah, mungkin salah ini cara seperti ini kan. Nah, caranya ya begini, caranya itu kita bersihkan secara manual. Makanya saya tidak membayangkan ketika kotoran itu hasil dari sisa pembakaran yang nempel di seker, kemudian dilakukan semprot cleaner injeksi baik dari lubang throttle body maupun dari lubang filter. Saya tidak bisa membayangkan, walaupun orang-orang atau mekanik-mekanik itu bilang bersih, saya tidak percaya, kecuali dengan menggunakan gurah semacam kayak gel yang dimasukkan ke dalam lubang busi dan kotorannya itu keluar sendiri dengan warna misalkan seperti kecap atau hitam. Nah itu saya percaya. Nah ini loh, ini setelah saya bersihkan, saya semprot seperti ini. Nah itu masih ada kotoran, masih ada kotoran. Makanya tolonglah jangan pernah meremehkan baik itu literasi orang lain atau pengalaman orang lain. Intinya kalau saya pribadi, saya tidak akan bicara kalau tidak berdasarkan pengalaman. Intinya seperti itu. Ini ketika cleaner injeksi saya semprotkan ke bagian lubang in. Apa yang terjadi ketika klep itu saya buka, kotoran itu keluarnya seperti ini. Piak. Nah, saya tidak membayangkan ketika itu masuk ke dalam ruang pembakaran ketika mesin nyala. Walaupun ada yang bilang keluar nanti dari lubang knalpot akan membersihkan bagian ruang pembakaran, saya tidak percaya. Ini yang saya bilang, saya tidak percaya. Ini bukti nyata dari konsumen bahwa motornya itu berbet, tidak bertenaga lah. Sudah dilakukan penggantian full pump set, kemudian penggantian injektor, penggantian koil, original semua, hampir habis lumayan kata bapaknya, tetapi tidak sembuh motor ini, tidak sembuh. Oke, untuk finishing ini selesai. Mohon maaf untuk video perakitan tidak saya publikasikan karena sudah sering lah saya terangkan, saya tayangkan. Intinya motor ini berbet, ada yang vonis itu sensor O2, ECT atau EOT lah, sama saja hasilnya berbet. Intinya yang bermasalah ini motor clear atau fix, masalahnya hanya ada di bagian kompresi, di bagian klep in itu mengalami kebocoran. Itu yang pertama. Kemudian untuk injektor yang lama itu saya pasang masih normal, untuk koil yang lama juga saya pasang masih normal semua. Intinya apa? Yang dilakukan bapaknya saat penggantian itu sia-sia menurut saya. Tidak menyelesaikan sebuah masalah, malah menimbulkan sebuah kegalauan. Sudah seperti ini hasilnya, mantap sekali untuk responsif. Tarikan bawah, tarikan atas sudah bagus, seperti motor habis turun dari pabriknya atau dealer. Semoga bermanfaat. Terima kasih untuk teman-teman subscriber, tetap semangat dan sehat selalu. Jangan lupa kalau bermanfaat like, share, dan subscribe. Jadi sebenarnya Honda Beat ini yang rusak itu bukan koil ataupun injektor ya. Memang ini di bagian seker itu banyak sekali keraknya. Ini menurut konsumen itu setiap kali servis itu hanya dilakukan penyemprotan. Ini sudah ganti koil baru, injektor, terusan rotak, sampai bahkan full pump set, tapi hasilnya masih nihil. Apa? Jadi untuk Honda Beat ini kasusnya itu ada kebocoran di bagian klep. Intinya kebocoran kompresi, dan ini sudah selesai.
udah tak buat muter-muter lama, masih stabil.